menolak itu Rafidh, bukan Muslim. Jadi saya agak heran ketika ada seseorang mengaku Muslim dan mengatakan, Ustaz saya rasa ayat ini tidak relevan lagi. Dia bantah ayat tersebut. Terus kita tanya, agama lo apa sih? Oh gue Muslim. Lo salah. Muslim itu artinya menyerah, bukan membantah. Harusnya diganti nama, gue Radun, begitu loh. Karena Muslim bukan membantah artinya. Bro ini hadis yang sahih bro. Oh gak bisa gue, ini udah lifestyle gue. Loh kok nolak? Agama lo apa? Gue Muslim. Lo salah. Muslim itu menyerah. Kalau menolak itu Rafidh sekali lagi. Harusnya anak ganti nama, gue Rafidh gitu loh. Nah, itu cocok. Tapi kalau Muslim tapi bantah ayat, nolak hadis, kekeh dengan ininya atau memberikan catatan kaki. Menurut saya begini Ustadz, kok menurut Anda sih? Bukan menurut Anda. Anda tidak punya hak untuk memberikan catatan kaki karena Muslim itu menyerah, bukan memberikan catatan kaki. Kalau memberikan komentar dalam bahasa Arab itu mu'tarid, memberikan komentar. Harusnya Anda ganti, saya mu'tarid, bukan saya Muslim. Muslim itu menyerah, sesimpel itu. Oleh karena itu, slogan orang-orang Muslim itu kan surat An-Nur ayat 51. Ketika Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa li rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya respon, feedback orang-orang Muslim ketika diajak kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, agar Rasul mengatur kehidupan mereka, maka mereka akan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kenapa demikian? Itu ada korelasinya dengan nama kita. Kita Muslim. Arti Muslim menyerah. Yang namanya orang menyerah itu dengar dan taat, bukan dengar dengan bantah, bukan dengar lalu dipertimbangkan. Orang yang menyerah itu dengar dan taat. Ketika ada seorang koruptor menyerah ketika didatangi oleh KPK, lalu KPK mengatakan, Bapak harus ikut kami sekarang juga. Apakah dia bisa bilang, saya pikir-pikir dulu sama teman saya dan suami istri saya? Kan tidak. Dia akan ikut. Kenapa? Karena menyerah. Tapi kenapa banyak orang udah jelas ini haram, tapi masih saya pikir-pikir dulu. Diubah. Ayatnya itu sami'na wa ata'na. Dia baca sami'na wa pikir-pikirna lah. Dipikir-pikir dulu sama dia, subhanallah. Kan ayatnya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu Muslim. Karena orang menyerah, orang yang sudah menyerah cuman punya dua jawaban, dengar taat, dengar taat, dengar taat, dengar taat. Makanya Allah tuh heran. Dan Allah mengatakan gak pantas. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah katakan, makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Gak pantas kata Allah. Gak pantas. Siapa yang gak pantas? Seorang mukmin, seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita, jika dia sudah berhadapan dengan firman Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihin. Lalu dia mencari plan B, plan C, plan D dari kepala mereka, dari hawa nafsu mereka, dari kepentingan mereka. Enggak pantas kata Allah. Kenapa? Karena bertentangan kembali kepada konsep kita. Apa sih arti Muslim? Muslim itu orang yang menyerah. Ya enggak pantas dong. Orang yang menyerah itu nyari opsi lain dari apa yang Allah tetapkan. Karena arti Islam itu menyerah. Kita menyerahkan hidup kita dan mati kita kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, inilah alasannya ketika Allah berbicara tentang agama kita, ayatnya terkenal deh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Apa arti kafah? Totalitas. Apa maknanya? Lagi-lagi kembali kepada arti seorang muslim. Karena orang yang menyerah, maka dia akan masuk sistem secara total. Iya apa enggak sih? Iya kan, orang kalau menyerah, dia akan masuk sistem secara total. Dia nggak akan bicara like atau dislike lagi. Dia menyerah. Makanya Allah bertanya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian ayat dan kalian kufur kepada sebagian yang lain? Orang yang menyerah itu masuk ke dalam sistem secara total. Seseorang yang menyerah lalu masuk penjara, maka dia akan masuk ke dalam sistem penjara secara total.
bukan hari Senin di Cipinang, hari Selasa di Sisingamangaraja, kecuali kerjasama dengan oknum, kan begitu. Adapun secara konsep awal, maka dia harus mengikuti sistem. Makanya kita diperintahkan masuk, karena kita menyerah, bukan menambah. Masuk, udkhulu, perintahnya udkhulu, masuk ke dalam sistem, bukan ngotak-ngatik sistem. Itu bukan menyerah, itu konsultan. Oh ini salah ini Pak, harusnya begini. Kan begitu. Konsultan dalam bahasa Arab itu artinya mustasyar, bukan muslim. Muslim lagi-lagi apa tadi? Menyerah. Bukan ngotak-ngatik, bukan nambah, bukan ngurangin. Muslim itu menyerah. Makanya orang yang menyerah udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara totalitas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu Islam. Dan simpel aja loh rekan-rekan sekalian. Allah kan nggak pernah maksa kita. Allah nggak pernah maksa kita. Yang mengatakan gue Muslim kita, yang masuk Islam kita. Saya ingin tanya, ada di antara rekan-rekan di sini yang masuk Islam kepaksa siapa? Coba angkat tangan. Yang kepaksa. Gak apa-apa, biar kita bantu nanti. Iya, bantu kan ta'awunal birri wat taqwa. Ada yang masuk Islam kepaksa, diancam mau dibunuh misalnya? Rasa enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Dan itu konsep Allah. Setelah ayat kursi Allah katakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama.